Shalom semuanya. Shalom. Oke. Shalom, Bu Ana. Ya, Halo Bu Ana. shalom. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita karena mengalami Tuhan. Ya. Dan makin hari kita akan makin mengalami Tuhan, makin kenal Tuhan, makin mengalami Tuhan, makin wajahnya berbinar-binar setiap hari. Ya, William. Iya Bu. Iya kan? Betul nggak? Iya. Oke, yuk kita berdoa dulu dan kita akan mendengar teman-teman dari KKS yang akan sharing firman maupun kesaksian karena mereka memang sudah mengalami firman. Ya, oke, kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini Engkau pertemukan kami dalam Zoom. Tuhan, seperti kami rindu kepadamu, Engkau lebih lagi rindu kepada kami. Inilah anak-anak-Mu Bapa di surga, ini putra-putrimu, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, apapun yang sedang mereka alami, buat mereka semakin kenal dengan Engkau. Dan buat mata mereka terbuka melihat betapa kasih-Mu, dan telinga mereka terbuka mendengar betapa Engkau terus berbicara dan memberi arahan kepada kami semuanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, Bapa yang sangat setia pada anak-anaknya. Dan hari ini anak-anak-Mu berkumpul, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau mendengar banyak kesaksian di mana Engkau adalah Tuhan yang hebat dan nyata buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Dan kami juga mengingat teman-teman kami yang masih belum terkoneksi dengan Engkau dan hari ini sedang mengalami kekacauan di dalam hidupnya. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau menghardik badai di dalam keluarga mereka, dan biar Engkau sendiri ya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sedang terjadi kekacauan, dan Engkau meredakan setiap badai, dan Engkau membuka surga-Mu Tuhan atas keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan, siapa dulu yang mau sharing firman? Pak Wahyu dulu apa Pak Gatot dulu? Joko sudah belum ya? Pak Wahyu dulu apa Pak Gatot dulu? Yuk silakan yuk. Manut Bu Ana. Oh ya Pak Wahyu dulu yuk. Ya. Terima kasih. Shalom. Halo. Selamat malam Bu Ana dan teman-teman di KKS. Selamat malam. Pada malam hari ini saya mencoba ini belajar ya Bu Ana. Oh iya, semua harus belajar dan semua harus Ya, bisa. belajar membawakan ini di Zoom ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini saya beri tema atau judul itu firman adalah iman. Jadi kenapa saya firman adalah iman? Jadi beberapa tahun yang lalu ini saya sering mendengar iman. Iman itu apa gitu. Sehingga saya itu pikiran saya kalau orang beriman itu orang kalau rajin ke gereja, ya rajin ke gereja, terus kemudian aktif di berbagai kegiatan gereja, kemudian juga seminggu sekali juga ke gereja, entah di gereja, pada saat di gereja itu pada saat saya Katolik, jadi pada saat Romo menyampaikan homili dan sebagainya itu mendengarkan apa tidak, yang penting saya sudah ke gereja, berarti saya sudah beriman gitu. Sehingga tapi ternyata setelah saya sering membaca firman Tuhan, terutama di KKS ini, ya KKS ini, ternyata iman itu tumbuh dari firman. Jadi bukan, kalau menurut saya, ini orang yang rajin ke gereja, aktif di gereja, itu belum tentu beriman. Jadi setelah saya membaca beberapa firman
Tuhan. Itu mengatakan seperti itu. Tadi mungkin nanti bisa kalau saya keliru bisa diluruskan oleh Bu Anna kalau apa yang saya katakan ini keliru. Yang pertama, mari kita membaca dari firman Tuhan Roma 10 ayat 17 ya, dari teman-teman mungkin kalau ada kitab suci dibaca di Roma 10 ayat 17. Ini jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini bunyinya seperti itu. Jadi di sini, ini kalau menurut saya, ini iman itu bukan firman. Artinya kalau kita hanya membaca dan mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, itu tidak menjadi iman. Contoh, pada saat kita di gereja, pada saat kita mendengarkan bacaan kitab suci di gereja, kemudian kita pulang, lalu kita tidak melakukan apa yang ada di bacaan kitab suci yang ada di gereja itu. Nah, ini tidak menjadi iman karena ya justru firman Tuhan itu bisa menjadi iman kalau kita melakukan apa yang ada di firman Tuhan itu. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman? Ya, tentunya apa yang ada di firman itu harus kita lakukan. Dan kita harus selalu membaca firman Tuhan. Dan di KKS ini kita diajar ya, diberikan pelajaran oleh Bu Anna ya dan teman-teman yang lain bagaimana supaya kita itu bisa memahami firman Tuhan. Nah, kemudian itu harus dilaksanakan. Kemudian beriman itu tidak sama dengan orang yang berkhayal. Jadi orang berkhayal gitu, itu orang yang beriman itu punya dasar yang kuat bahwa apa yang diharapkan itu pasti terjadi. Jadi orang yang beriman, orang yang berdoa berdasarkan firman Tuhan, itu punya keyakinan kuat bahwa apa yang diharapkan pasti terjadi. Mungkin kita bisa sejenak, ini di Matius 17 ayat 20, ini firman Tuhan yang sering dibacakan, disampaikan di berbagai di KKS maupun di gereja dan sebagainya. Ini Matius 17 ayat 20 ini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, ini firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi pada saat itu sesuai dengan firman Tuhan itu, Yesus mengatakan kepada para murid, jika para murid itu mempunyai iman, maka mereka dapat melakukan mukjizat, yaitu untuk membedakan gunung. Kemungkinan membedakan gunung ini dari sini ke sana. Jadi ini dari peribahasa Yahudi itu, dari para muridnya itu bisa memindahkan gunung jika itu diperlukan. Tapi ini gini, jadi apabila itu itu memang sesuai dengan kemuliaan Tuhan, ya kemuliaan Tuhan, tentu Tuhan akan mengabulkan. Jadi apabila kita punya iman dan kemudian memang kita
pengen sesuatu gitu, seperti yang di Matius 20 ayat Matius 17 ayat 20 ini tentu bisa terjadi. Dulu pada saat saya di gereja itu saya pernah dulu menjadi di bagian rumah tangga, bagian rumah tangga di gereja. Pada waktu itu Romo kepala paroki di gereja saya itu meminta saya supaya untuk membongkar ada bangunan yang sudah nggak terpakai gitu untuk dibongkar. Dan Romo kepala paroki itu minta supaya itu segera, jadi tidak usah berlama-lama, tapi untuk segera dibongkar. Dan saya diminta untuk mencari tukangnya. Pada saat itu saya sudah mencari tukang, itu sampai dengan 2 hari, hampir 3 hari, itu tukangnya tidak berbuat sesuatu. Kemudian saya tanya, loh Mas, kenapa kok enggak segera dibongkar? Karena Romo sudah ngejar-ngejar saya, Mas, kok orang dibongkar, nopo gitu, Romo gitu. Kemudian setelah saya belum tahu masalahnya, saya tanya kepada tukangnya itu, loh Mas, orang bongkar nopo? Di gereja saya itu gereja Santo Yusuf Wedangan itu terkenal kalau gereja itu sudah tua. Jadi bangunannya sudah tua, sehingga konon katanya menurut orang-orang yang punya penglihatan itu di sana banyak makhluk-makhluk, jadi makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu. Nah itu termasuk tukangnya mengatakan, Pak, ini bangunan itu kata setan gitu. Nah ini pulau lebih ngundang paranormal untuk mengusir setan-setan yang ada di situ. Kemudian saya katakan, ini Mas, yang nunggu kesukaan kita usir setan ini saja. Padahal saya itu tidak punya penglihatan. Jadi di situ ada setannya porak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu di situ ada setannya porak, saya tidak tahu, karena pada waktu itu di KKS itu baru 1 bulan, 2 bulan itu Bu Ana sering, kalau demi nama Yesus, gitu. Saya tirukan itu pada waktu itu. Demi nama Yesus, segala kuasa jahat dan kuasa gelapan yang ada di ruangan ini segera pergi, gitu. Itu saya ulangi sampai 3 kali, tapi saya teriak-teriak. Nah kemudian terus tukangnya, "Pripun Pak, wis tak usir," gitu. Pokoknya Pak anggar kowe sampai cilaka, saya bilang gitu. Tahu tanggung jawab gitu. Wis tak usir. Terus pada waktu itu tukangnya segera membongkar. Setelah membongkar, saya di rumah saya juga lagi watake, setane rungo gitu. Saya tidak punya penglihatan ya. Saya sampai di rumah. Kemudian jam 3 sore saya datang lagi ke gereja itu lagi, ke yang dibongkar itu. Ternyata dukunya itu datang. Jadi jam 12 itu dukunya datang dengan membawa itu hongswa yang kayak kembang api itu. Hongswa itu dukunya datang. Tapi itu sudah dibongkar. Kemudian dukunya tanya, "Loh kok wis dibongkar, Mas?" Setannya pun diusir Pak Wahyu gitu. Loh apa Pak Wahyu iso ngusir setan gitu, sehingga gitu. Dan ini nyatane nggih pun ngoten. Wah, saiki Pak Wahyu iso ngusir setan. Terus jam 3 saya ditani Pak Wahyu jam 12 datang itu tanya namanya Mas Agung, itu kebetulan saya kenal dengan Mas Agung itu Pak tanya, loh Pak Wahyu kok iso ngusir setan. Nah terus itu dari tukangnya itu mengatakan, Pak, jenengan itu ngusir setan kok ora kaya Mas Agung gitu. Lah napa? Lah Mas Agung niku kalau ngusir setan itu membawa unswa dan sebagainya, jenengan mengebor-gebor itu setannya pun tuang. Lah memang kalau saya yang ngusir setan itu jane bukan saya gitu. Itu Yesus. Saya kan tadi saya ngomong lah, saya ngomong di dalam nama Yesus segala kuasa jahat dan kuasa gelapan pergi, gitu. Terus, itu ya Pak, iya, wes lunga gitu. Terus kemudian setelah bangunan itu selesai dibongkar dan kemudian juga dibangun untuk peruntukan yang lain, ternyata tidak ada satupun dari tukang yang seperti yang mereka khawatirkan, sampai jatuh dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, padahal
Saya waktu itu tidak punya penglihatan, saya hanya pakai iman bahwa pasti itu sudah pergi, karena sesuai dengan di Matius 17 ayat 20 maupun di firman Tuhan yang lain, ya saya baca di firman Tuhan yang lain juga. Nanti ada lagi, nanti saya bacakan, ada firman Tuhan nanti itu, apabila kita percaya, kita punya iman, maka apapun kalau kita melakukan atas nama Tuhan Yesus, maka itu akan terlaksana. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ada firman Tuhan yang lain juga, yaitu Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini saya ingat-ingat terus. Oh iya, saya itu teringat pada saat awal-awal saya di KKS itu kan, saya itu sangat erat dengan firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 itu. Ya, memang pada waktu itu doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu saya kenapa saya ada firman Tuhan itu, ya karena ada peristiwa ini tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya, Yakobus 5 ayat 16, sampai saya hafal sampai dengan sekarang itu. Jadi di Yohanes 14 ayat 14 itu dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Jadi tadi di awal saya katakan bahwa apabila kita beriman sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang ada di firman Tuhan itu harus kita lakukan. Tapi kalau kita hanya sekedar membaca firman Tuhan, ya, hanya sekedar membaca, tapi kalau kita tidak melakukan, ya itu percuma. Nanti kayak membaca komik itu. Dulu kan ada banyak ada komik cerita Kopeng Ho dan sebagainya itu. Itu kalau kita baca, ya, Kopeng Ho ada persilatan itu kita baca. Tetapi kalau di firman Tuhan itu lain. Di firman Tuhan itu kita harus melakukan. Jadi contoh, ya, ini nyuwun sewu, saya melompat-lompat. Seperti di Keluaran 33 ayat 15 itu. Pada saat Musa itu melewati padang gurun, Musa kan mengatakan, apabila Tuhan tidak mau menyertai aku tidak akan mau melewati padang gurun itu. Itu kan kenapa Musa mengatakan seperti itu? Karena Musa percaya bahwa kalau ada penyertaan Tuhan maka dia akan selamat. Dan kita pun harus begitu. Kita harus begitu. Jadi Musa itu imannya sangat kuat sekali. Itu terlihat bahwa iman daripada Musa itu sangat kuat sekali, karena Musa percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan maka dia akan selamat. Seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 14 ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku. Ini tentunya tidak hanya kita meminta sesuatu saja, tapi kita harus betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus itu gimana? Kita harus percaya kepada Tuhan. Aku akan melakukannya. Nah, ini seperti Musa ini. Pada saat Musa melewati padang gurun, karena dia saking percayanya dengan Tuhan Yesus, maka dia akan selamat. Itu. Ya, ini di Yohanes 14 ayat 14. Ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ini di sana dikatakan bahwa, ya, ini karena ini agak panjang ini, berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa dengan otoritas Yesus dan minta kepada Allah Bapa untuk menjawab doa kita, karena kita datang dalam nama anaknya Yesus berdoa. Di dalam nama Yesus memiliki arti yang sama dengan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang ayat 14. Kemudian yang ayat 15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya itu nyanyi besar, jadi kepada Tuhan Yesus,
yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, nya itu besar, jadi kepada Tuhan Yesus, menurut kehendaknya, nya besar sekali kepada kehendak Tuhan Yesus, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, pada Tuhan Yesus. Jadi ini, jadi kembali kepada di awal bahwa firman itu adalah iman. Jadi kalau kita mau beriman kepada Tuhan Yesus, ya kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang ada di firman Tuhan itu. Demikian Bu Ana, saya kira cukup. Oke. Terima kasih. Ada kurangnya saya minta maaf teman-teman KKS. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, termasuk saya. Terima kasih. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 itu kalau kita ini sudah tinggal jadi satu dengan Tuhan itu rasanya kita sudah tidak minta apa-apa. Ya. Karena sudah komplit paketnya, sudah punya semuanya ya. Rasakan hati Bapak Ibu jika sudah menjadi satu dengan Bapa Putra Roh Kudus, kayaknya sudah nggak pengen apa-apa lagi. Semuanya sudah tercukupi. Silakan selanjutnya Pak Gatut. Habis ini Pak Joko nggih. Siapa Bu? Oh Pak Joko dulu. Oh enggak apa-apa. Oke. Salam semuanya. Kedengaran nggak Bu? Dengar. Oh, salam semuanya saudara-saudari KKS yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga pada saat ini kita dikumpulkan untuk sharing iman. Di sini saya akan sharing bagaimana kita mengasihi Allah. Allah begitu baik terhadap diri kita. Apalagi Allah sangat peduli terhadap diri kita. Apalagi Tuhan Yesus itu sendiri. Bahwa Tuhan Yesus rela berkorban, mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita kepada Allah Bapa di surga. Dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka dosa-dosa sudah dikalahkan dan kuasa-kuasa roh jahat sudah dikalahkan. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Allah juga sudah mengasihi kita. Coba kita lihat pada 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. Sampai-sampai Allah menciptakan manusia serupa, segambar dengan dirinya sendiri. Itu karena kasih Allah terhadap manusia. Coba kalau kita diciptakan, ada buntutnya atau kupingnya panjang, itu kan kurang bagus. Tapi Allah begitu mengasihi kita sampai-sampai Allah menciptakan kita serupa, segambar dengannya. Jadi kita adalah makhluk kasih. Allah mengendaki agar diri kita serupa dengan Allah, mencintai sesamanya, mencintai Tuhan Allah kita. Lalu, karena Allah itu kasih, maka menciptakan manusia seturut segambar dengan dirinya. Lalu bagaimana kita mengasihi Allah? Ini yang terpenting. Bagaimana kita mengasihi Allah? Kita lihat pada Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Jika kita mengasihi Allah, maka kita harus menuruti segala perintahnya. Menuruti segala perintahnya dalam arti taat. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Allah sendiri tidak membiarkan kita dengan sendirinya, tapi Allah memberikan Roh Kudus yang nanti akan menuntun kita agar kita mampu melakukan perintah Allah itu sendiri. Allah benar-benar mengasihi kita. Allah sampai memberikan Roh Kudusnya, rohnya ke dalam diri kita. Nah, kita masuk ke dalam KKS hanya karena aku ingin disembuhkan. Aku ingin didoakan oleh Bu Ana biar sembuh. Aku ingin didoakan Bu Ana biar berkatku melimpah. Aku ingin didoakan Bu Ana agar keluargaku sejahtera. Itu bukan yang terpenting. Itu bukan yang utama, tapi yang terpenting adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang terpenting. Di dalam KKS selalu sharing firman. Tujuannya apa? Agar kita mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar sharing firman saja, tapi harus melakukan perintah Allah itu sendiri. Menuruti segala perintah Allah berarti kita harus taat kepada perintah Allah. Inilah yang utama, taat, taat, dan taat. Sama seperti Adam dan Hawa waktu diciptakan. Perintah Allah mengatakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak taat. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan makan buah pohon pengetahuan. Sebetulnya bukan pohon pengetahuannya, tapi karena apa? Karena Adam dan Hawa tidak taat, tidak melakukan perintah Allah. Dia melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan. Itulah yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena tidak taat. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa supaya tidak memakan buah pengetahuan itu. Tapi Adam dan Hawa justru melanggarnya, yang membuat dia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya. Jika ada hamba Tuhan sedang pelayanan di gereja, mungkin nyanyinya bagus, mungkin bahasa rohnya itu sampai menggetarkan hati kita, sampai menggetarkan dunia. Tapi setelah pulang, dia cakar-cakaran sama suaminya. Apakah itu yang dikehendaki Allah? Allah tidak berkenan atas dirinya, walaupun engkau pelayanan di gereja, pelayan dimanapun, tapi dalam kehidupanmu, di dalam perilakumu, menyimpang dari perintah Allah, tidak mengasihi sesama, maka Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan karena apa? Karena dia tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Sama seperti jemaat di Korintus, kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sebentar saya cari dulu. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan,
dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Disinilah Tuhan mengajarkan tentang kasih. Bahwa kasih itu yang utama. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu. Lalu kasihlah manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi pelayanan itu tidak utama. Ya penting, tapi yang utama adalah perilaku kita. Bagaimana kita menuruti perintah Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang terpenting. Agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu jika ada seorang hamba, ini contoh ya, jika ada seorang hamba, dia pandai berkhotbah. Khotbahnya menguatkan iman kita, tetapi dia mempunyai kepahitan dengan jemaatnya. Karena dia tidak bisa berdamai dengan semua orang. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak yang berkhotbah, tapi dia mempunyai suatu kepahitan pada jemaatnya. Padahal khotbahnya bagus, khotbahnya itu menggugah iman kita, menguatkan iman kita. Tapi karena di hatinya ada kepahitan, maka Tuhan juga tidak berkenan. Karena dia apa? Karena dia tidak bisa berdamai dengan sesamanya. Dia masih mempunyai kejengkelan dalam dirinya. Tapi khotbahnya bagus. Tapi Tuhan tidak berkenan. Maka kita harus berdamai dengan semuanya. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Satu, kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Karena Tuhan yang mampu menuntun kita, yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdamai dengan Tuhan, berarti kita meninggalkan manusia lama kita. Kita menuju ke manusia baru. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mulai menuruti firman Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita harus berdamai dengan sesama kita. Kenapa kita harus berdamai dengan sesama kita? Karena dalam kehidupan kita, pasti kita dihadapkan dengan orang-orang yang kadang-kadang mengecewakan kita, yang kadang-kadang membuat jengkel kita. Sebetulnya ini suatu proses agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi karena dia sudah mempunyai kepahitan, tidak menerima suatu keadaan dengan rasa syukur, maka akan menjadi suatu kepahitan dalam dirinya. Misalkan begini, Tuhan memproses, misalkan saya lah, Tuhan memproses saya agar saya lebih sabar. Lalu pasti saya akan dihadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Nah, di saat orang-orang menjengkelkan kita, apa yang kita berbuat? Apakah kita mengampuninya? Apakah kita mau mendoakan dia agar dia sadar? Bahkan atau kita malah jengkel, kita marah-marah, akhirnya timbul suatu kepahitan dalam diri kita. Lalu bagaimana kita melepaskan kepahitan itu? Kita sudah kadung jengkel ya. Goro-goro kayak hidupku semakin kocar-kacir. Lalu ada kepahitan dalam diri kita, jengkel banget. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ya kita harus bisa mengampuni kesalahannya. Kita ampuni dia terlebih dahulu. Selama kita masih ada kepahitan, kita tidak bisa mengampuni, walaupun kita seorang pelayan, kita seorang hamba Tuhan, tetap Tuhan tidak akan berkenan dalam diri kita. Lalu yang ketiga, berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, berarti kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Yang Tuhan kasih sekian, ya disyukuri, dipas-paske, dicukup-cukupi. Ojo dikasih Tuhan rezeki sekian, lalu hidupnya mungkin ada
bermewah-mewah, sehingga apa yang diberikan Tuhan tidak cukup bagi dirinya, sehingga banyak akhirnya yo mungkin hutang ke sana kemari atau apa-apalah. Jadi kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Suatu contoh gini, ada seorang suami istri. Si suami itu bekerja, pulang kerja dia membawa uang 50.000. Lalu si istri ini uang 50.000 karena hari ini memang agak sepi, saya cuma mendapatkan 50.000. Itu si suami berkata seperti itu. Lalu si istri, "Duh, duit 50.000 ki gawe apa? Gawe mangan kira cukup." Lalu buat apa? Lalu si istri itu marah-marah karena dia tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Lalu sampai suaminya, waduh, ini istri saya kenapa nih kok marah-marah terus terhadap diri saya? Kenapa ini? Lalu sampai si suami, wah mungkin dia kerasukan. Lalu si istri karena kemarahannya dia pergi, lalu sang suami, waduh, kok istri saya seperti itu ya? Lalu dia berdoa, Tuhan berikanlah damai sejahtera pada istri saya, agar istri saya itu dapat mensyukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang saya berikan. Tapi suatu saat besoknya, si suami ketemu dengan seorang perempuan yang begitu mengasihi dia. Lalu, aduh, Tuhan, mungkin ini doaku terjawab oleh Tuhan. Aku diberikan seorang pendamping yang lain yang begitu mengasihi aku. Nah, ini kan salah kaprah toh. Si istri tidak merasa bersyukur, dan si suami tidak merasa bersyukur pula atas istrinya. Walaupun istrinya cerewet, ya dia harus bersyukur karena itu sebagai apa ya? Buat pembelajaran dirinya agar dia itu lebih sabar. Karena kita diproses agar kita menjadi lebih baik. Kalau kita diproses berarti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Itu pasti. Kalau kita tidak bisa menerima proses itu, maka kita akan selalu remedi. Kalau kita diproses untuk sabar, kita selalu jengkel terus, kita selalu kepahitan terus, dan selamanya kita akan diproses seperti itu terus. Berarti kita nggak mungkin bisa naik tingkat. Itu akan selamanya kita remedi ya, karena berkutik-kutik ke itu terus. Maka jadilah orang yang benar agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu Bu Ana yang bisa saya sampaikan sedikit, tapi terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Joko. Ciri khasnya Pak Joko itu tentang kasih ya. Kalau Pak Wahyu tentang iman. Nah, ini enggak tahu nih Pak Gatot ini tentang apa? Pengharapan apa? Enggak tahu. Kita akan dengarkan ya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, kami sungguh diberkati dengan apa yang disampaikan Pak Joko dan Pak Wahyu. Ya, silahkan. Pak Gatot. Terima kasih Bu Ana waktunya. Selamat malam, salam buat Bapak Ibu KKS yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Saya akan mengulas sedikit mengenai firman. Jadi ini mungkin bukan pengalaman saya, tetapi saya melihat di sini kok firman itu bagus. Jadi mengenai Yesaya 55. Izin share. Yesaya 55 itu saya mengambil, saya tulis itu undangan dari Tuhan datang ke pestanya. Di sini kan Yesaya itu dari ayat 1 sampai 13. Nanti kelihatannya saya tidak sampai ke 13. Saya ingin ambil yang di awalnya saja.
Ya, kita tahu bahwa undangan itu kita banyak undangan-undangan yang kan tidak sebenarnya kan tidak gratis. Jadi undangan itu kita dapat makan, dapat minum, tetapi kita kan juga memberikan apa ada ini apa ya seperti nganten itu kita ada sumbangannya ya. Tapi kalau di sini adalah bahwa undangan dari Tuhan Yesus itu benar-benar gratis. Jadi benar-benar gratis dan tidak perlu membawa apa-apa itu di sini. Jadi di sini kita saya inikan apa dari Yesaya 55 itu mulai dari ayat 1 sampai 13 itu adalah bahwa Tuhan itu memanggil jiwa-jiwa yang miskin, jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa lapar untuk datang ke perjamuannya yang berkelimpahan dengan gratis. Gratis itu, jadi tidak nanti kita harus nyumbang lagi, harus memberikan balik gitu. Ini gratis, murni, tidak ada imbal baliknya. Yaitu yang diberikan oleh Tuhan adalah yaitu keselamatan di dalam Kristus. Biasanya undangan untuk Tuhan itu biasanya banyak disepelekan yang ini untuk yang di Yesaya itu banyak disepelekan. Kenapa? Kebanyakan mereka ini datang untuk yang undang-undangan biasanya yang mohon kesembuhan, mohon berkat. Nah itu sebenarnya ini adalah sebenarnya yang di ayat di Yesaya 55 ini adalah paling mudah karena di sini adalah yang paling dasar, paling adalah suatu yang mutlak, itu adalah keselamatan di dalam Kristus. Kemudian, nah dari Yesaya 55 itu memang ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu adalah undangan dari Tuhan, kemudian ada perintah Tuhan, jadi undangan itu yang secara gratis ya, di Yesaya 55 ayat 1 sampai 5, kemudian ada perintah Tuhan, ada syarat dari undangan itu yang harus dipenuhi, itu ada di Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Kemudian setelah itu kita akan diberi oleh Tuhan suatu makan dan minum yang di luar perkiraan kita. Itu di Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Ya, di sini yang sebenarnya gratis itu sebenarnya tidak murahan, karena di sini kita tahu bahwa undangan Tuhan itu memberikan suatu keselamatan, suatu kemuliaan kepada kita yang sebenarnya kita tidak itu akan melebihi dari yang kita pikirkan, yang kita sebenarnya kita maui. Ternyata Tuhan itu memberikan yang lebih dari itu. Ya, ini bahwa kita coba, saya akan share cuman yang pertama saja, yang undangan gratis itu yang ada di Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Coba kita baca. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah.
air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Kemudian ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Melanjutkan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Nah, undangan ini apa yang disediakan? Tadi kita kembali lagi bahwa di dalam Yesaya 55, kembali lagi kita ya, 55 itu akan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah undangannya, kemudian yang kedua ada perintah Tuhan. Kemudian setelah itu adalah penyediaan Tuhan, yang nanti Tuhan menyediakan bahwa melebihi dari yang kita perkirakan. Nah, di sini yang ada kita bicarakan kembali ke undangan Tuhan, bahwa undangan Tuhan itu adalah disediakan gratis untuk semua orang, semua strata, baik itu yang paling rendah, menengah sampai dengan tinggi, itu diundang oleh Tuhan. Dan semuanya tanpa biaya, tanpa kita harus menyumbang kembali, itu tidak ada sama sekali. Kemudian jadi tadi ya saya akan dibagi 3 berikut. Yang berikut undangan, kemudian yang kedua adalah perintah. Nah, kita kembali ini deh. Kita kembali ke sini ya. Itu tadi yang pertama, kemudian yang kedua, perikop yang kedua atau bagian yang kedua itu adalah di dalam undangan itu ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada klausul, ada persyaratan. Misalnya kalau di undangan biasa itu, dress code-nya apa, itu syarat ya. Dan di sini juga undangan Tuhan itu ada syaratnya. Jadi syarat itu bahwa di sana harus harus datang, kemudian harus mengetahui jamnya seperti apa. Misalnya contohnya kita ke gereja, itu adalah undangan yang setiap minggu ya. Itu undangan untuk mengikuti kebaktian, untuk mengikuti misa. Itu ada jamnya.
Jangan sampai kita nanti terlambat hanya mengerti kalau di saya kebetulan Katolik itu mengerti hanya di konsekrasinya saja. Itu tidak baik. Berarti undangan itu harus diikuti mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan di sana kita harus melepaskan semua dosa-dosanya. Itu syarat dari undangan Tuhan yang harus dipenuhi. Demikian. Nah, kemudian kita lanjut aja ke ini, yang ketiga adalah penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan yang maha ini ya, yang kita tidak memperkirakan sebelumnya. Itu kalau kita bisa memenuhi undangan, memenuhi perintah Tuhan, nanti kita akan disediakan apa yang diminta, sampai dengan kita tidak mengira bahwa penyediaan dari Tuhan itu akan begitu besarnya. Itu dari pengertian dari Yesaya. Kemudian kita lanjutkan. Saya akan membahas Yesaya karena biar singkat aja, Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 itu adalah undangannya, ya. Undangan yang gratis yang diberikan oleh semua orang, oleh semua kalangan, oleh semua strata. Itu apa tuh yang ditawarkan di sana? Yang pertama itu air. Kristus menawarkan air kepada jiwa karena kehausan, jiwa yang karena ingin karena haus ya. Kemudian kenapa toh kok pakai air? Air itu merupakan lambang dari kehidupan. Kemudian dalam Yohanes 4 ayat 13-14 dikatakan bahwa di sana jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya di sini adalah mereka yang minum bukan dari air yang diberikan oleh Tuhan, ia akan mudah haus lagi. Seperti kemudian kita semuanya punya rumah yang mewah, itu kan dia punya mewah, tapi ternyata nanti akan cepat untuk kita akan kosong lagi, atau kita akan dingin lagi, maksudnya kita akan haus lagi. Itu barang-barang seperti itu, atau kita diberikan nanti kita mendapatkan mobil mewah, itu kita akan tetap akan haus lagi. Kemudian kita masuk ke ayat 4. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sana jika kita minum air yang disediakan Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah berkata bahwa Dia akan terus-menerus, di sana ada jadi Roh Kudus itu akan ada, sehingga air itu bisa memancar terus-menerus sampai mereka yang menerima air yang diberikan Tuhan itu sampai ke hidup yang kekal. Jadi selamanya, baik itu nanti di dalam kehidupan yang fana ini sampai ke nanti kalau sudah kita meninggal. Jadi di sana kita tidak harus lagi atau tidak seperti orang yang suatu kekosongan atau ini ya, kepahitan karena kita minum air dari
air kehidupan ini. Kemudian selain air itu adalah susu. Kristus menawarkan susu yang melambangkan makanan, seperti bayi mendapat makanan. Maksudnya kita ditawarkan susu yang sebagai makanan, seperti waktu kita itu bayi mendapatkan dari ibunya. Jadi kita secara terus-menerus dan kita butuh makanan itu dari ibunya. Ibunya siapa? Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita akan selalu merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus dengan sabda-sabdanya itu. Seperti ini yang di 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu tuh bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu tadi bahwa jika kita itu susu itu makanan yang nantinya kita itu seperti bayi yang selalu membutuhkan air susu itu, dan air susu itu adalah susu keselamatan. Dan ayat ini, jika kamu benar-benar, ini syaratnya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Itu jadi yang ditawarkan nanti di sana itu adalah selain air adalah susu. Kita lanjut aja biar tidak terlalu. Kemudian dari Yesaya itu apa saja yang ditawarkan selain air dan susu itu adalah anggur. Kristus menawarkan anggur yang memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan dalam perayaan yang penuh sukacita. Jadi di sana kalau di zaman dulu itu bahwa anggur itu adalah suatu suatu pemberian atau suatu minuman yang levelnya tinggi ya, levelnya tinggi. Jadi kita menjadi dengan adanya anggur itu kita menjadi sukacita. Seperti waktu di Kana itu ya, Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta kota Kana itu, bahwa anggur yang dirubah atau air yang dirubah menjadi anggur itu merupakan anggur yang lebih enak daripada yang pertama. Padahal kalau biasanya di sana kan anggur yang lebih enak itu disediakan di awal ya. Dan di sini adalah menggambarkan bahwa anggur itu merupakan yang makanan yang tinggi atau yang bagus yang ini, sehingga kita menjadi sukacita. Kemudian seseorang tidak hanya memerlukan air dan roti saja, tetapi yang lain yang dapat menjadikan girang dan sukacita. Nah, di sini ini apa sih yang menjadikan kita girang, sukacita, tidak ada kepahitan? Di sini adalah firman. Nah, itulah di sini anggur itu menggambarkan firman Tuhan, yang bahwa dengan firman Tuhan dan dengan melaksanakannya itu kita akan menjadikan kita girang dan sukacita. Oke. Mungkin dari saya karena masih belajar ibu anak, jadi mungkin hanya ini masih ini kan menjadi saya ucapkan terima kasih karena ini bisa memberikan saya
untuk nanti step-step berikutnya mendalami firman-firman. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih. Kalau kita perhatikan itu ini janjian apa enggak ya? Saya memperhatikannya kok jadi paket lengkap ya. Oh, enggak, Bu. Pengharapan. Oh enggak janjian ya. Ini paket lengkap loh. Iman, pengharapan, kasih. Yang disampaikan Pak Gatot itu termasuk pengharapan ya, karena kalau engkau sudah menjadi satu, engkau menerima undangan Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan itu yang tadi saya sampaikan di Zoom di Nusa Kambangan, mendekatlah, ya kan? Marilah mendekatlah. Segala sesuatu sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Sudah selesai semuanya, dosa-dosa kita sudah diampuni. Mendekatlah, lah ini undangan. Nah, setelah kita mendekat, kita akan mendapatkan arahan-arahan dari Tuhan, disuruh ini, disuruh itu, disuruh mengasihi yang tadi disampaikan oleh Pak Joko gitu ya. Kasih itu dipraktekkan, jangan hanya cuman pintar teori tetapi praktek firman-Nya. Setelah itu engkau akan mendapatkan penyediaan yang dari Tuhan, tapi kan harus ketemu dulu dengan Tuhan. Harus mau dulu dipanggil, diajak ke sini, mendekatlah. Nah, seringkali yang menjadi pokok pikiran orang-orang itu adalah berkatnya doang. Betul enggak? Kesembuhannya doang. Oh, pokoknya utangku ndang lunas piye carane. Aku kudu cari pendoa, kudu cari hamba Tuhan. Ya toh, rumah tanggaku hancur nih, aku harus cari. Itu keliru. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki prinsip seperti itu, engkau akan stres dan depresi. Engkau harus mengikuti step-stepnya, yaitu undangannya itu diterima dulu, ayo mendekat dengan Tuhan. Perintah-perintahnya apa dikerjakan. Terus kemudian apa? Di situ baru kita mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Nah, di dalam penyediaan itu kita tinggal mengaktifkan iman seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi. Ya, sudah menjadi satu dengan Tuhan, tinggal di dalam penyediaan, tinggal aktifkan iman. Engkau butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Ini keren sekali loh ini hari ini. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak-bapak ini trio kuak-kuak dari Katolik. Bapak-bapak ini dari ini loh, dari gereja Katolik loh ya. Jadi yang mulai dibukakan banyak penyingkapan firman, ya kan? Bapak-bapak mulai mengalami yang namanya penyingkapan firman. Dan kenapa saya menyuruh untuk bapak-bapak men-sharingkan dan ibu-ibu semuanya sharing firman, karena apa? Setiap orang memiliki komunitas, baik di gereja, baik di lingkungan, baik di keluarga. Dan Tuhan butuh kita untuk menyampaikan firman-Nya. Ya, jadi kita ini hamba Tuhan, kita ini sudah diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas, sudah dikasih Roh Kudus, sudah ada firman. Engkau harus memberitakan firman di lingkungan sekelilingmu, menjadi terang dan garam. Dan lewat firman yang kita setiap hari pelajari dan juga kita alami. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari Ci Yeni dan Bu Prehwanti ya. Monggo silakan yang mana dulu. Saya akan menyapa dulu dari Pak Anwar yang ada di Amerika ya. Shalom Pak Anwar. Ya, Bapak, saya lihat Bapak mulai setia ya, setiap Zoom ikut, keren. Ya, nanti mungkin hari ini mau menyampaikan sesuatu Pak Anwar, nanti setelah ada ibu-ibu yang mau kesaksian, silakan Ci Yeni atau Bu Prehwanti. Siapa dulu? Ibu Prehwanti dulu aja. Oh, Bu Prehwanti dulu, oke. Baik, terima kasih. Shalom Bu Ana dan semuanya teman-teman KKS. Shalom. Ya, baik. Sudah kedengaran ya Bu Ana? Dengar. Oh, baik. Baik, ya. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Baik Bu Ana, ternyata Tuhan sendiri yang bekerja. Jadi tidak kencan, tidak saling kontak, tapi ternyata yang
kita sampaikan itu kok berkaitan semuanya. Terkhusus saya dengan Pak Wahyu tadi yang ambil dari Keluaran 33 ayat 15 dan itu sama sama yang saya siapkan. Dan terima kasih tadi di awal sudah diputarkan lagu yang bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Tuntun langkahku setiap waktu, berjalan dengan roh-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Kenapa Bapak Ibu ini saya nyanyikan? Karena lagu ini diberikan oleh Bu Ana ketika kami baru saja bertemu. Dan di awal-awal saya belum ngeh dengan lagu ini. Saya hanya, oh iya lagunya bagus begitu saja, dan saya ternyata belum mengimani sampai di sana. Nah di awal tahun 2023, saya kembali terngiang dengan lagunya Bu Ana, lalu WA-nya dari Bu Ana itu sampai sekarang belum ada yang saya hapus. Maka lalu saya buka kembali di awalnya itu, lalu syair-syairnya saya pelajari. Kemudian saya setiap hari menyanyikan lagu itu, dan ternyata saya harus mengimani lagu itu, saya imani sekarang. Karena ternyata seperti Musa ketika diminta oleh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu menjadi iman dari Musa, yaitu di Keluaran bab 33 ayat 15 yang isinya, jika engkau sendiri tak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ini saya imani, dan setiap kali saya mau berdoa, saya selalu menyanyikan lagu ini. Dan ini sangat-sangat benar gampang masuk untuk masuk hadirat Tuhan. Jadi saya masuk hadirat Tuhan itu setiap kali mau berdoa ini pasti saya nyanyikan terlebih dahulu. Dan itu sangat-sangat masuk, sangat mendalam, dan saya imani, saya percaya Tuhan akan selalu menyertai saya dan keluarga saya. Nah, dan di hari-hari ini setelah mulai bulan Januari, setiap saat saya bangun pagi nyanyi ini, lalu doa dan sebagainya. Juga setiap kali saya melakukan pekerjaan, lagu ini juga saya nyanyikan. Saya imani, saya percaya meskipun saat ini masih di padang gurun dan harus selesai, saya percaya pasti akan selesai karena Tuhan pasti menyertai. Tentu saja seperti yang disampaikan bahwa dalam doa kita harus selalu minta hikmat Tuhan, minta penyertaan Tuhan, dan minta kekuatan Tuhan. Nah, hasilnya ternyata dari saudara-saudara saya, teman-teman saya, melihat dari iman saya, mungkin mereka melihat saya itu orangnya sangat kuat gitu, sangat kuat, sabar begitu ya, puji Tuhan. Tentu karena dari bimbingan Bu Ana sendiri. Nah, dengan seperti ini lalu teman-teman sering tanya saya, Bu, jenengan kok bisa sabar, itu bagaimana? Minta resepnya. Terus saya bilang, ya yang penting kita itu tetap mesti harus nurut saja apa maunya Tuhan begitu. Nah, kayak kemarin kemudian pertengahan Januari memang saya minta hikmat Tuhan, lalu ketika saya berdoa, Tuhan minta saya doa puasa. Doa puasa, lalu saya milih untuk puasa daging. Nah, dari situ saya ternyata yang terpenting sebenarnya bukan puasa saya puasa bukan karena tidak makan daging, tetapi yang lebih berat yang masih harus saya perjuangkan terus itu untuk puasa kedagingan, supaya tidak kedagingan lagi seperti yang disampaikan Bu Ana di Galatia 5 itu bab 16 Galatia bab 5 ayat 16 sampai 21, supaya kita bisa meninggalkan semua iri, dengki, benci, dendam, dan lain-lain itu kita yang harus bisa. Nah, ini yang saya tularkan juga kepada teman-teman.
Jadi kemarin juga ada teman itu bikin status di WA-nya, lalu saya buka, dia pakai emot marah itu, lalu saya japri. Kenapa mesti marah? Saya begitu. Lalu beliau, ya Bu, saya minta dibimbing. Terus puji Tuhan, saya cerita bahwa saya hari ini pun masih untuk terus belajar untuk bisa menguasai diri saya, supaya bisa meninggalkan kedagingan, supaya kita itu bisa mendekat sama Tuhan. Karena ternyata kita itu, Tuhan berkenan pada kita ketika kita benar-benar taat dan setia pada perintah-perintah Tuhan. Dan puji Tuhan, teman saya itu sekarang setiap hari minta dikirimi firman-firman, sharing firman, dan biasanya yang dari KKS, yang dari Bu Ana atau Mbak Opi atau Bu Novi itu ya, itu biasanya saya kirimkan juga. Dan teman saya ini sekarang ikut puasa juga yang 40 hari, karena saya ajak, karena waktu itu persis Bu Ana minta kita puasa 40 hari itu, lalu saya sampaikan teman saya, dan ya Bu, saya ikut puasa nggak makan daging gitu. Dan sudah saya kasih tahu, dan yang terpenting bukan puasa kita tidak makan daging, tapi bagaimana kita meninggalkan kedagingan kita. Itu. Nah, dan puji Tuhan, dari teman saya yang satunya itu ternyata temannya lagi yang juga teman saya. Lalu Bu, saya juga minta dibimbing. Oh gitu ya. Ya kalau ya bersyukur. Mari kita belajar bersama-sama untuk mendekat kepada Tuhan. Kemudian sekarang teman saya juga ikut berusaha untuk bisa meninggalkan kedagingan. Kalau yang dulu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sudah membicarakan orang lain, itu puji Tuhan sekarang bisa berkurang. Jadi saya bersyukur Tuhan pakai saya, meskipun mungkin bukan yang dahsyat banget, enggak ya. Yang penting dari hidup saya, mereka berusaha untuk juga bisa sama, ternyata ingin belajar biar juga bisa hidup dengan penuh kasih, untuk sabar dan lain-lain. Itu. Kemudian yang lain, yang pasti di dalam keluarga kami ada progres. Jadi saya bersyukur banget, meskipun Bu Ana tahu persis, dan beberapa teman mentor yang di sini, Mbak Tata dan yang lain, tahu bahwa dalam keluarga kami belum selesai, masih ada di padang gurun ini, masih saya harus berjalan, tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan penyertaan. Tapi puji Tuhan, kabarnya setiap hari, khusus untuk anak saya, Bu Ana, terus khusus Ayu, saya waktu itu ketika mendengar, karena sudah ikut kerja dan harus berhenti, tapi waktu itu saya terima dengan senang hati, saya dengan bersyukur, karena saya percaya waktu itu bahwa Tuhan mesti akan memberikan yang terbaik untuk Ayu dan kami. Dan ternyata betul, ketika saya itu buntu, selalu saya berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, itu ternyata justru dibukakan jalan yang sangat bagus, hanya dengan buka-buka YouTube saja. Dan ternyata saya menemukan tempat yang sangat bagus, yang tentu bukan saya yang menemukan, bukan kebetulan, tapi saya percaya bahwa itu Tuhan sendiri yang pilih tempat itu, karena Tuhan mau mendidik Ayu dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara saya. Dan saya masih mohon dukungan dari Bu Ana dan semua teman-teman anggota KKS, supaya Ayu bisa juga melewati semua ini. Karena progresnya bagus, sekarang dia sangat senang di sana. Kemarin saya sudah ketemu, dan dia senang menikmati di sana. Dia merasa lebih dari yang lain gitu. Dia malah sudah bisa, oh teman saya seperti ini begitu. Jadi dia merasa lebih, jadi dia senang dan dia menikmati banget. Kemudian hasil dokter kemarin di sana, barusan ketemu dengan dokternya, periksa, dan dokternya menyampaikan bahwa perubahannya sudah sangat bagus. Itu yang tentang anak saya. Itu. Kemudian yang lainnya, tentang masalah ekonomi, kebetulan Tuhan juga bukakan berkat buat saya. Jadi saya bukan karena pingin kaya, enggak. Saya hanya ingin seperti Bu Ana. Kalau Bu Ana bisa menerima dari Tuhan berkat yang melimpah, maka saya juga, Tuhan pasti juga akan memberikan kepada saya. Jadi berkat pasti akan diberikan juga kepada saya. Jadi di Ulangan 28 ayat 14 itu saya pegang, Ulangan 28, bahwa Tuhan menyediakan perbendaharaannya yang melimpah pada kita. Jadi berarti
bukan hanya pada Bu Ana, tapi termasuk saya dan teman-teman KKS semua. Dan tiba-tiba di minggu-minggu kemarin saya tidak tahu kenapa, saya merasa waktu saya luang, dan daripada saya buka-buka YouTube kadang yang tidak ada artinya, saya minta hikmat Tuhan. Kenapa Tuhan setiap saat saya buka-buka YouTube seperti ini yang kadang tidak pas, kadang cuma lihat-lihat berita yang menurut saya itu sebenarnya tidak pas gitu. Nah ternyata saya beberapa minggu ketika doa puasa saya membuka YouTube itu, dan ternyata Tuhan lihatkan ke saya, lalu saya tiba-tiba saja saya mulai buka usaha. Jadi harapannya setelah nanti saya sudah tidak bekerja seperti saat ini di perusahaan yang ada batas waktunya, lalu saya mencoba membuka usaha. Sekarang yang saya namai keringtang bukrih gitu. Keringtang itu, dan puji Tuhan dalam waktu seminggu orderan sudah masuk terus. Besok minggu dapat orderan sekitar 5 kiloan kering jadi, lalu di hari Rabunya juga sudah dapat. Saya tujuan saya kenapa saya sudah kerja tapi juga saya masih menyempatkan waktu untuk merintis usaha kecil-kecilan ini yang saya berharap nantinya akan menjadi besar begitu. Itu karena saya hanya ingin menyelesaikan supaya keuangan dalam keluarga kami itu menjadi baik, dan saya tidak meminjam, tapi saya akan memberikan pinjaman seperti di ulangan 28 itu. Dan yang pasti supaya saya bisa berbagi. Kalau Bu Ana bisa berbagi, saya juga harus bisa berbagi begitu. Demikian, jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya dan keluarga dan kita semua ketika kita selalu mendekat kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Dan tadi malam Bu Ana, nanti saya mau minta sharing hari ini saja karena kemarin tadi malam belum sempat japri ke Bu Ana. Tadi malam ketika saya berdoa, saya minta Tuhan berbicara, Tuhan hanya menjawab Wahyu 33 begitu, dan saya belum sempat buka, dan itu tentang jemaat di Philadelphia yang ada pernah Bu Ana sampaikan dulu. Wahyu 3. Wahyu 3 ya, Wahyu 3 yang jemaat di Philadelphia itu, yang bahwa apa, kita bisa menjadi soko guru itu di kerajaan surga itu. Itu saja yang saya sampaikan, Bu Ana dan teman-teman semua, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Shalom. Ya, Bu Primanti mengambil Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini sebetulnya iman tertinggi ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan saya paling suka ayat ini. Mari memiliki iman seperti ini. Tuhan, aku nggak mau keluar dari ruang tahtamu. Sama sekali aku nggak mau keluar dari ruang tahtamu. Izinkan aku setiap hari tinggal di dalam ruang tahtamu. Meskipun hari ini kita masih hidup di dunia, tetapi roh kita ini sudah tinggal menjadi satu dengan Bapa di surga, yaitu di ruang tahtanya. Nah ini Wahyu 3 ayat 12 ini enggak tunggu nanti kalau sudah wafat, enggak. Hari ini kalau Bapak Ibu punya iman, Tuhan, aku enggak mau kemana-mana kalau Engkau tidak menyertai aku. Engkau harus sertai aku harus bersama dengan Engkau harus bersama dengan aku. Itu kan artinya tinggal di dalam Yesus dalam kita. Tinggal di dalam ruang tahta Tuhan. Nah, kalau sudah tinggal di dalam ruang tahta Tuhan, enggak perlu bergumul. Enggak perlu bergumul. Karena kita sudah tinggal di dalam penyediaan Bapa di surga. Oke, ini butuh proses Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin yang baru hari ini lagi ruwet banget. Jangan putus asa. Saya dulu juga mengalami ruwet sekali, seperti benang ruwet. Ya, pikiran saya ruwet, hati saya ruwet.
tetapi setiap hari bertekun. Ya, setiap hari bertekun dengan terus datang menghadap Bapa di surga, beresi hati, taat, pakai iman, ya. Kemudian tinggal terus dengan firman dan Roh Kudus, dan kita akan mengalami yang namanya Wahyu 3 ayat 12. Silakan Ci Yeni. Halo, Shalom. Shalom. Deg-degan saya. Mau mulai dari mana? Saya tuh disuruh kesaksian hari ini. Saya habis jalan-jalanin Tuhan. Sekeluarga pergi ke Jepang. Jadi ceritanya, selama ini kalau kita pergi, kita tuh nggak pernah pergi untuk jalan-jalan sekeluarga, benar-benar cuma jalan-jalan gitu kan. Selama ini kalau kita pergi, kalau nggak pelayanan tuh kerja selalu. Terus Januari kebetulan itu anniversary kami. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan pengen dong minta kado. Kan kemarin Mbak Ana ngajari, kalau kamu mau ulang tahun, kamu mau ada acara apa, minta kado dari Tuhan. Loh lah, saya tuh orangnya kan nurut ya toh. Tuhan minta kado anniversary. Kalau ulang tahun kado cuma buat saya, tapi ini anniversary aku minta kado buat keluarga. Terutama paling enggak saya sama suami lah gitu kan. Ditawarilah tiba-tiba ada temen tuh nawari, ada tiket murah nih. Karena pandemi, harga yang tidak pernah ada itu jadi ada murah. Karena sebetulnya untuk pergi jalan-jalan, apalagi keluar itu, kita terbentur ada 3 hal penting ya. Satu dari segi biaya, waktu dan cuaca. Yang kedua, yang ketiga yang paling berat tuh suami. Kenapa kok suami? Awalnya suami nggak mau pergi. Nggak mau. Jadi saya ini ada tiket murah nih gitu kan. Yuk kita pergi jalan-jalan, honeymoon lah apa gimana gitu kan ya, anniversary. No. Kita sebagai istri kan kena ayat tunduklah pada suami ya toh. Jadi mau nggak mau saya punya 2 option nih. Satu, bersungut-sungut, ngomel, maksa gitu kan ya. Tuhan, suamiku nggak mau. Tapi kan kamu mau ngasih aku kado, dan karena saya memang udah dapat bahwa ya kamu boleh berangkat gitu kan. Tapi meskipun saya udah dapat, kan nggak bisa toh saya terus bilang aku dapat dari Tuhan. Jadi kamu harus mau berangkat, kan nggak bisa. Mau nggak mau, ya sudah nurut. Kamu nggak mau, oh ya sudah. Beneran kamu nggak mau, nggak ngitung toh. Oh ya udahlah, nggak mau. Tuhan, suami belum mau. Tak serahkan padamu Tuhan, apalagi hari ini kan firman-Nya kan iman, pengharapan, dan kasih. Saya beriman kalau itu dari Tuhan pasti jadi, nggak mungkin nggak jadi. Yang kedua, Tuhan, aku tunduk pada firman-Mu, aku tunduk pada suamiku, dan aku nggak maksa. Oke lah, suami belum mau. Terus ada penawaran lagi yang kedua, 1 bulan ya. Ada jeda waktu 1 bulan, ditawari lagi. Ayo, ini beneran murah, ada kesempatan lagi. Karena setelah yang waktu pertama kali itu, terus tiketnya jadi mahal gitu kan. Begitu turun lagi, teman saya ngabari lagi, ini tiket turun lagi, kamu mau berangkat nggak? Yang kedua kali, suami tetap bilang, nggak mau, mateng kena ayat tunduk lagi. Tuhan, suami belum mau. Sampai yang ketiga, saya cuma doanya gini, Tuhan, kalau ini memang dari Engkau Tuhan, bukan saya lagi yang ngajak suami, tapi suami yang ngajak saya pergi. Itu sebagai tanda bahwa ini benar-benar kado dari Tuhan. Benar, suatu ketika nggak ada, maksudnya waktu kita pergi nginep di rumah teman, tiba-tiba dia bilang, ya ayo berangkat, bayar semua, maksudnya boleh pesen tiket apa-apa, dan dia kalau udah oke gitu kan semuanya serba sistematis, semuanya harus serba beres. Puji Tuhan, oke lah dari segi suami beres. Nah, terus yang kedua, dari segi waktu, kita ada pilihan pergi 7 hari atau 9 hari. Oke lah, kita 5 hari atau 10 hari. Kita hitung dari segi biaya ini nggak mungkin nih. Karena waktu itu tiket benar-benar murah, terus hotel benar-benar murah. Per malam aja sekarang ini 1 malamnya 1 juta lebih mahal lah, istilah kasarnya seperti itu. Jadi waktu itu benar-benar harga yang mustahil buat kita dapat gitu kan. Tapi karena kado dari Tuhan, oke lah gitu kan. Terus
kita mulai kawal doa. Begitu suami oke kan kita mulai kawal doa. Terus ada berita bahwa ada badai salju ya di Jepang, tujuan kita di Tokyo. Saya telepon Mbak Ana. Mbak, tolong bantu doa kawal karena ada badai salju di sana. Satu, bisa perjalanan kemana-mana tuh susah, transport dan lain-lain. Yang kedua, saya ini paling nggak tahan dingin. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya tuh sering banget pakai sial kan, karena begitu dingin saya tuh batuk-batuk gitu kan. Mbak, lah ini mau pergi badai salju, tolong bantu kawal ya biar enggak. Terus Mbak Ana tinggal jawab, kamu piye toh? Tuhan kan matahari. Oke. Tuhan di dalam kamu, berarti kamu datang, kamu bawa matahari. Wah, sepakat, sudah, saya cuma modal sepakat, amin, selesai. Ayatnya kan ada ya, Tuhan adalah matahari dan perisai. Jadi oke, kemana-mana saya pergi itu saya bawa matahari karena Tuhan ada di dalam saya. Setiap hari kita selama di sana tuh setiap hari ngawali dengan perjamuan, dengan doa. Jadi cuaca itu waktu kita mau berangkat, menurut ramalan cuaca dari 9 apa 10 hari kita ada di sana, ada 2 hari pasti hujan, pasti ada salju. Udah hujan, salju, angin itu kan pasti dingin banget. Saya tuh paling nggak kuat dingin. Nah, terus sebelum kita kawal doa lebih parah lagi ada badai salju. Setelah kita kawal doa masih ada 2 hari hujan, tapi sampai di sana kita mau sepakat. Saya tuh orangnya kalau doa sama Tuhan, saya kalau minta itu alemane pol gitu lah. Istilahnya tuh kamu kalau minta doa kan kalau orang-orang tuh sukanya ngitung ukur gitu kan. Ya sudahlah, wong kamu dari 10 hari cuma dikasih 2 hari hujan, masa kamu nggak mau? Lah saya tuh jawab, lah wong tinggal minta sama Tuhan. Memang ada kedaulatan Tuhan. Tapi wong kamu tuh tinggal minta, kenapa nggak mau minta sekalian sih 10 hari itu kita tanpa hujan? Kenapa sih kamu nggak mau minta 10 hari itu anget gitu kan? Dan terjadilah Bapak Ibu Saudara, selama kita di sana benar-benar matahari bersinar terang, langit biru, benar biru, angin tuh nggak ada. Terus bahkan pada saat kita ke satu tempat pergi di namanya Galayusawa, tempat kita mau ke tempat salju, pegunungan yang benar-benar dingin, yang waktu dulu teman saya ke sana tuh cuma kuat paling 3 menit di luar, langsung masuk karena terlalu dingin. Kita tuh bisa main-main di sana. Noni itu main seluncuran, main apa berjam-jam di luar karena matahari bersinar terang dan tidak ada angin. Aduh Tuhan, sayang itu tuh benar-benar luar biasa. Terus selama kita di sana kan waktu mau berangkat Mbak Ana bilang jangan lupa doa puasa. Habis baru selesai yang teman-teman bilang kan, baru selesai buka suruh puasa lagi. Duh, mau berangkat suruh puasa lagi. Terus jok kepiye nanti di pesawat nanti di mana? Oke lah. Oke, kali ini kan puasanya kan puasa suruh menahan keinginan dan puasa untuk belajar hal yang baru. Ya, kita ikut sepakat, kita ikut benar-benar keinginan-keinginan kita tuh dipotong. Mulai dari saya, Ardi, Kathleen, itu benar-benar mau beli apa-apa tuh benar-benar Tuhan yang atur. Kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak beli. Kalau Tuhan bilang oke, ya kita oke. Dan rata-rata banyak yang enggak. Termasuk buat Ardi ini, dia benar-benar yang semua hobi diputus. Tidak beli apa-apa. Jadi nggak beli apa-apa buat dibawa pulang. Padahal di sana tuh kan hobinya dia mau Tamiya lah, mau apa figurin lah, mau apa, mau beli putus-putus nggak boleh, ya sudah lah ngalah. Namanya juga lagi puasa. Kathleen juga sama gitu kan. Saya juga sama. Mau pengen apa-apa banyak yang di-cut, oke lah. Terus suruh belajar hal yang baru. Apa sih yang membuat orang-orang tuh suka ke sana? Padahal kayak Ardi nih pulang aja masih belum move on gitu kan, masih pengen lagi dan lain sebagainya. Ternyata saya memperhatikan bahwa orang di sana selalu bekerja dengan hati. Mereka bekerja sepenuh hati. Walk an extra mile. Jadi kalau kamu tanya sesuatu, kamu jalan lebih ekstra 1 mile lebih gitu kan. Jadi ini kan itu sesuai firman juga. Jadi mereka seperti kalau kita lihat hampir seperti menggembalakan bangsa-bangsa ya. Karena banyak sekali orang-orang yang kepengen pergi ke sana, dan kalau ke sana pasti pengen ngulang lagi pergi ke sana. Berbuatlah seperti Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu benar-benar mereka
lakukan, meskipun mereka banyak yang belum kenal Tuhan yang sesungguhnya. Jadi mereka banyak yang ke kuil-kuil dan lain sebagainya, tapi secara dunia mereka melakukan hal itu. Mereka melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, mereka melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan lebih daripada yang kita minta. Itu pengalaman kita yang kita bawa dari sana. Jadi Tuhan benar-benar atur dan cover untuk biaya, benar-benar kita bisa murah banget, bukan keahlian saya untuk mencari tiket murah, hotel murah, sama sekali bukan keahlian saya, dan Tuhan sendiri yang atur. Terus untuk waktu dan cuaca, Tuhan sendiri yang berikan waktu sekian lama, dengan cuaca yang terbaik, terus suami dari nggak oke bisa jadi ACC, dan itu benar-benar kado yang luar biasa dari Tuhan. Terus itu dulu lah. Terima kasih. Wow, keren ya kesaksiannya. Itu sebetulnya yang namanya iman ya. Dia ada firman, terus firman itu jadi rema, dan itu membuat mukjizat. Itulah kunci membuat mukjizat ya. Harus dengar firman, firman itu jadi rema, dan rema itu menjadi iman, dan iman itu yang akan menggerakkan mukjizat. Ketika Ci ini mendengar saya ngomong, ini kan ada di Mazmur 84 ayat 11 ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, berarti di dalam diri kita juga Tuhan adalah matahari. Nah, kalau sudah ada matahari kan tidak ada hujan, tidak ada badai, dan itu dipegang sama Ci ini, dan selama di sana tidak ada badai, tidak ada hujan, itu keren banget, keren banget. Waktu kita berangkat ke airport, jadi hari tanggal 9 itu, waktu ketika berangkat ke airport, cuaca drop, langsung suhunya turun. Waktu kita di pesawat pulang ke Indonesia, hujan salju. Soalnya mataharinya berangkat ke Indonesia. Ya. Jadi biasa. Ini keren loh ya, KKS semuanya akan mengalami hal yang sama, semuanya, cuma beda-beda kasusnya, tetapi mari setiap firman yang kita percayai, yang kita terus setiap hari belajar ya, sampai setiap hari. Saya harap itu firman itu, jadi hidup kita ini isinya firman. Waktu saya dimaki, waktu Bapak Ibu dimaki, yang keluar firman. Ya, toh? Ya, waktu kita mengerjakan segala sesuatu, kita ingat firman. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau saudaramu meminta bajumu, kasih jaketmu, ya. Kalau dia minta berjalan 3 mil, yuk jalanlah 4 mil. Ini prinsip-prinsip buat teman-teman yang bekerja, ya. Jika bosmu cuma minta mengerjakan 5, kerjakan 7. Nah, itu yang membuat kita cepat mengalami yang namanya promosi dan progres, ya. Dan kita menjadi orang-orang yang dicari. Oh, sama itu aja. Dia kalau mengerjakan bagus banget, dan itu dikerjakan lebih dari yang saya minta. Itu KKS semuanya akan mengalami hal yang sama jika meresponi apa yang sudah diajarkan setiap hari. Keren semua ya kesaksiannya. Minggu depan sudah saya buat jadwalnya, siapa yang akan kesaksian dan siapa yang akan sharing firman. Dipersiapkan, dan untuk setiap harinya kan sudah ada grup WA. Boleh di-share apapun pengalaman dengan Tuhan, sharing, Bu, saya kok ini kepingin sekali bercerita tentang firman ini karena saya mengalami firman ini. Sharingkan ke grup, ya. Tidak usah ragu dan tidak usah minder atau malu atau perasaan-perasaan negatif. Karena memang kita adalah grup untuk belajar menjadi siap untuk dipakai sebagai pemimpin-pemimpin di dalam komunitas kita masing-masing. Apakah ada yang mau nambahi? Belum jam 9, kita masih punya waktu 30 menit. Kalau ada yang mau, aku juga ini udah kebakar api nih, aku pengen sharing firman. Atau aku mau kesaksian, aku juga ngalami, tapi belum ditunjuk. Ayo silahkan.
Ada? Jangan senyum-senyum aja ya. Ayo langsung buka mic-nya. Atau Pak Anwar yang dari Amerika, supaya kita bisa lebih kenal. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak Anwar? Ini ada yang baru gabung Bu Ana dari Jakarta. Siapa ya? Boleh saya Temannya sapa? saudaranya Mbak Niken Widowati. Coba bisa nganu. Namanya Bu? Namanya siapa? Namanya Bu Sri. Sama saya Bu Ini. Sri, Bu. Oh ya, selamat malam Bu Sri. Ya, ada yang mau disampaikan? Mungkin saya mengucap terima kasih saja saya bisa bergabung di sini. Mungkin saya setiap firman, setiap kesaksian bisa menguatkan saya Ya. dalam usia yang sudah 75 ini. Wah, Saya masih 75 masih cantik loh Ibu. Ya, saya masih bisa bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saya. Itu aja Bu. Ya, oke. Masih bisa menikmati firman Tuhan. Ya, ya Bu. Ini Nanti Bu. pegang Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 itu ya Bu. Mazmur 92 ayat 13 itu keren banget ya. Iya. Terima kasih Bu Ana. Ya, Firman-Nya. Tuhan berkati Bu Sri. Iya. Ayo teman-teman yang lainnya silakan. Ruang ini kalau Bapak Ibu meresponi dengan baik akan membuat satu modal kita untuk kita bisa menjadi di upgrade ya. Saya bisa seperti ini karena rutin tekun ngajari orang-orang di RSC. Bayangin yang di RSC tahu ya bagaimana ngajar orang RSC, tapi saya tekun mengerjakannya. Mencetak saya menjadi orang yang biasa berbicara di depan umum. Kayak gitu loh. Ya. Untuk Pak Gatot tadi sudah bagus, hanya tinggal itu masalah jam terbang, Pak. Saya tahu Bapak pengen menyampaikan sesuatu yang keren banget sampai disiapkan PPT-nya. Itu keren banget. Cuman saya tidak pakai PPT karena menurut saya ini biar saya ini yang keluar ya firman, yang keluar ya apa yang Tuhan mau. Ya, tapi kalau ada yang bisa membuat PPT itu bagus banget. Ya. Karena menolong orang-orang supaya mendapat bayangan. Terima kasih Bu Ana. Ya, itu hanya masalah jam terbang. Apa yang sudah Bapak punya itu sebetulnya keren banget, cuman penyampaiannya butuh latihan supaya lebih terstruktur dan bagus. Pak Joko juga keren. Pak Wahyu ini kayaknya nanti pakarnya iman ya. Tapi Pak Wahyu dengan Pak Joko harus saling koordinasi supaya apa? Jangan sampai imannya kebablasan tidak punya kasih. Ya kan? Oke. Ayo silakan Mbak Novi atau Mas Andi atau yang senyum-senyum itu atau Bu Liping. Tambahan Bu Ana mungkin. Wah, ini dia. Ya. Dari dalam dirinya mengalir air kehidupan. Ya. Jadi kadang di padang gurun itu tidak ringan. Di padang gurun itu berat. Jadi seperti Musa di Keluaran 33 ayat 15. Itu memang kita butuh penyertaan Tuhan. Tapi itu tidak ringan, kita berat. Di Yakobus 1 ayat 12 itu dikatakan bahwa apabila kita bertahan dalam pencobaan, nanti akan memperoleh mahkota kehidupan. Itu di dalam firman itu. Tetapi ini betul-betul harus kita imani. Jadi apa yang ada di firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 12 ini harus betul-betul kita imani, karena kita mengarungi hidup di dunia ini, terutama seperti yang di padang gurun ini tidak ringan. Jadi kita harus benar-benar kita itu harus bertahan di dalam
pencobaan, dan kita harus punya iman, sehingga apabila kita punya iman, kita percaya pada Tuhan Yesus, nanti kita percaya saja bahwa nanti pada akhirnya kita akan memperoleh apa itu yang dijanjikan Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Dan ini saya bertemu dengan beberapa orang, ini mereka mengatakan bahwa masalahnya sangat berat sekali. Saya katakan yang dua masalah berat itu ora jenengan, saya juga punya masalah berat saya gitu. Jadi tapi ya kalau kita punya iman, maka ya masalah yang berat itu akan diringankan oleh Tuhan, dan kita harus percaya pada Tuhan. Ya, percaya itu karena kita punya iman, sehingga pada suatu saat nanti percayalah kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi seperti yang Bu Prewanti ceritakan itu bagus itu nanti itu kelihatannya sudah memperoleh mahkota kehidupan Bu Prewanti itu. Ya, nanti mudah-mudahan mahkota kehidupannya ini semakin lama semakin bagus, seperti berdagang menjadi besar dan sebagainya. Seperti saudara saya Mbak Niken Widowati, saya selalu menyampaikan bahwa kamu harus percaya pada Tuhan. Jadi kamu harus punya iman. Nah, bagaimana kamu harus punya iman? Kamu harus selalu membaca firman Tuhan, ya terutama di menu-menu bacaan di KKS itu. Dan itu harus kamu lakukan, tidak hanya dibaca, harus kamu lakukan di dalam kehidupan yang sehari-hari. Sudah gitu-gitu aja, nanti suatu saat ya masalahmu akan selesai. Karena ya dengan demikian Tuhan menyertai sehingga kamu dikuatkan dengan berbagai permasalahan itu. Demikian Bu Ana tambahan dari saya. Terima kasih. Amin. Ya. Kenapa masalah itu tidak selesai-selesai atau padang gurunya tidak selesai-selesai itu karena yang disampaikan oleh Pak Joko tadi adalah keras hati ya, remedi terus. Jadi waktu engkau sudah ditegur Tuhan dengan satu masalah ini jangan ini, terus kita tetap melakukannya. Sudah sangat jelas di firman perintah-perintahnya, terus kemudian apa yang harus kita kerjakan sudah sangat jelas, tidak usah tidak usah dicarikan ini artinya apa. Kau membaca aja sudah tahu bahwa ini tidak boleh, tetapi kita masih terus mengerjakannya. Nah, ini yang bikin lama di padang guru. Ya, adalah apa? Kita tidak mau memotong keinginan kita diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Itu loh yang bikin masalahnya enggak selesai-selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ini sudah ketemu dengan Tuhan, masalah tetap ada. Tetapi Tuhan kita yang tinggal bersama dengan kita lebih besar dari masalah kita. Jadi masalahnya tetap ada, tetapi jadi sepertinya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kalau kita tanpa Tuhan, masalah kita menjadi lebih besar karena memang tidak ada Tuhan. Masih dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Oke, benar tidak ada lagi yang nambah ini? Kalau nggak ada, kita selesai hari ini. Dan buat teman-teman yang di Semarang dan sekitarnya, besok saya undang untuk hadir di Praise and Worship di rumah saya di Jalan Tengger 5 nomor 130 Semarang ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar pesan Tuhan langsung, dan kita juga akan sharing firman dari teman-teman yang sudah mengalami berjalan dengan Tuhan. Ya, dan kita bukan hanya omong kosong, tetapi benar-benar kita ini mengalami Tuhan dan mengalami progres. Dulu saya nggak begini, karena saya sekarang ketemu Tuhan, saya mengalami banyak hal yang diubahkan, termasuk cara berpikir saya, termasuk emosi saya diubah menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi ciptaan baru, dan benar-benar saya mengalami supernatural. Nah, ini yang saya rindu semua mengalaminya. Ya. Supernatural itu tadi yang disampaikan Ci Yeni,
Aku adalah matahari, Tuhan adalah matahari dan perisaiku. Saya tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam saya, dan saya bawa matahari di Jepang. Nah, itu supernatural, ya, ajaib. Bu Prewanti, dia berhenti untuk menangis dan meratapi nasib, tapi dia bangkit bersama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hutang, aku selesai dengan hutang-hutang. Aku mau menyelesaikan setiap bulan pengeluaranku dengan apa yang aku usahakan di tanganku, karena Engkau sudah berfirman, apapun yang aku pegang akan berhasil menjadi besar. Gitu kan ya Bu Prewanti ya? Dan pasti apapun firman yang sudah Engkau terdengar jadi rema, jadi imanmu, itu akan terjadi. So pasti itu terjadi. Ya, saya mengalami dan Bapak Ibu semuanya pasti akan mengalami. Ya. Oke. Kita akhiri hari ini. Kita berdoa. Yuk, ini mumpung ada Pak Joko, nanti kita berdoa. Pak Joko ini sangat sensitif dengan penglihatan, dengan dimensi alam roh. Kita akan berdoa. Mungkin Tata juga masih ada ya, gabung ya. Yuk, kita akan mendapatkan apa yang isi hati Tuhan. Ya, kita berdoa. Nanti Tuhan berbicara apa, dan mari kita dengarkan dan kita meresponi apa yang Tuhan sampaikan. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman, buat seluruh KKS yang mengalami firman dan mengalami Tuhan nyata. Dan kami ini bersama dengan Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi Tuhan, semuanya akan sangat baik karena Engkau bersama dengan kami. Masalah sebesar apapun Tuhan, asal Engkau bersama dengan kami, maka semuanya akan baik-baik saja. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego harus dibuang ke dalam api. Asal Engkau bersama dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego, maka api itu tidak akan membakar. Demikian pula kami Tuhan, asal Engkau bersama dengan kami di dalam Engkau. Sebesar apapun masalah kami, seperti api yang membakar di dalam hidup kami, kami akan menjadi baik-baik saja karena Engkau beserta dengan kami. Tuhan, seperti Daniel masuk ke dalam gua singa Tuhan, asal Engkau bersama dengan Daniel. Tuhan, Engkau yang menutup mulut singa-singa itu sehingga Daniel baik-baik saja. Demikian kami Tuhan. Asal Engkau bersama dengan kami Tuhan. Masalah sebesar apapun Tuhan, kami akan baik-baik saja. Hari ini Tuhan, tambahkan roh iman kepada anak-anak-Mu di KKS ataupun nanti yang akan mendengar rekamannya. Tuhan, biar mereka terkoneksi dengan Engkau, mengalami Tuhan nyata, lewat firman yang dibaca setiap hari, lewat firman yang digosokkan dalam hidup mereka setiap hari. Pikiran mereka diselaraskan dengan firman, perasaan mereka diselaraskan dengan firman, jiwa mereka menyatu dengan firman, dan kami mengalami Tuhan nyata. Mari Tuhan, untuk mereka yang masih ragu-ragu oleh karena terlalu banyak masalah, hari ini Tuhan singkapkan, berikan pewahyuan, berikan pengharapan, berikan kekuatan ya Tuhan, untuk mereka boleh naik ke gunung-Mu Tuhan dan mengalami Engkau nyata. Beberapa teman, saya lihat engkau hopeless, ya, engkau nggak ada harapan lagi. Rasanya itu aku sudah menyerah, aku sudah nggak bisa lagi mau bikin apa. Hari ini ada Tuhan yang mengulurkan tangannya kepadamu. Sini nak, mendekatlah, mendekatlah. Engkau akan baik-baik saja jika engkau berjalan dengan aku. Cukup engkau mempercayai aku, kata Tuhan. Berhenti berfokus pada masalah, berhenti berfokus pada kekurangan ekonomi, berhenti berfokus pada masalah kesehatanmu yang rasanya engkau sudah angkat tangan, dokter sudah angkat tangan. Berhenti fokus di situ. Fokuslah kepada Tuhan yang maha besar, yang maha baik. Dia Bapakmu, Dia pelindungmu, Dia hendak memberikan apa yang hari ini engkau butuhkan. Cukup engkau mendekat
dan percaya, Bapa ini aku, anakmu. Dan rasakan, berjalan dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Sebab engkau anaknya. Hari ini Tuhan Yesus, aku serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Engkau sendiri yang akan menuntun mereka. Naik ke gunungmu, mengalami Tuhan nyata, mengalami surga nyata. Surga menyentuh bumi, surga menyentuh keluarga kami, menyentuh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Amin. Ya, jangan live dulu. Saya akan bertanya kepada Pak Joko atau kepada Tata yang barusan kita berdoa, Tuhan memberikan pesan apa. Silakan Pak Joko. Kalau tadi pas Bu Ana berdoa, saya diberikan suatu penglihatan. Jadi Tuhan Yesus ada di danau, naik perahu, kita tuh ada di tepi danau. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu, lalu Tuhan Yesus yang terakhir bilang bahwa aku akan memberkati kalian semuanya. Kalian semua berarti kan anggota KKS semuanya akan diberkati Tuhan. Lalu Tuhan Yesus turun dari perahu dan kita tuh kayak jongkok gini, kayak jongkok menundukkan kepala. Lalu tangan Tuhan Yesus memberkati, penumpang tangannya di atas kepala kita, lalu memberikan tanda salib di dahi kita. Itu bahwa Tuhan Yesus benar-benar memberkati kita, lalu pesannya mulailah belajar tentang firman dengan sungguh-sungguh dan mulailah menginjili atau membawakan firman ke seseorang. Mulailah untuk menginjili. Pesannya cuma itu sih. Yang saya terima. Ya, terima kasih. Ada lagi yang dapat penglihatan, Bu Liping mungkin? Tata ada enggak ya, Tata? Enggak, Bu. Ya, Bu Liping, silakan. Dapat, Bu. Enggak. Oh, lagi di tempat kerja ya? Oke. Tata? Atau ada yang punya dapat penglihatan hari ini? Atau pesan Tuhan waktu kita berdoa tadi? Ayo dilatih, diasah ya, yang punya karunia-karunia. Oke. Tidak ada? Oke. Terima kasih buat malam hari ini. Jadi, milikilah iman, percaya Bapak kita sangat baik, dan kita adalah anak-anaknya, dan kita adalah ciptaan baru, sudah menjadi satu roh dengan roh Tuhan, dan kita tinggal mengaktifkan iman saja, dan kita akan mengalami hal yang supernatural. Di saat hari-hari ini orang mengatakan adalah masa krisis, masa kegelapan, tetapi kita sudah dipersiapkan menjadi anak-anak terang yang menjadi satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita akan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana semuanya. Terima kasih Bu Ana.